Bagus. Sambil menunggu. Bapak kaki pendek jadi tenggelam. Udah apa? Ulat. Manokwari, pintu gerbang menuju pesona Papua Barat. Dari sini, perjalanan menembus birunya Samudra Pasifik dimulai. Terlihat seluruh aktivitas di Teluk Doreri, tempat yang menjadi titik pertemuan dan perpisahan. Tempat cerita baru berawal. Menjelajahi kekayaan alam Papua Barat, meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota provinsi, menuju ke sebuah desa ekowisata di Teluk Wondama, tepatnya Kampung Aisandami. Perjalanannya kita mulai di sini, dari Pelabuhan Anggrem, Manokwari. Yuk ikuti! Angin berhembus mengibaskan jarak yang berlalu. Berharap laut dan cuaca bisa jadi teman di perjalanan kali ini. Akhirnya saya tiba di Teluk Wondama, di Pelabuhan Kuripasai. Di depan kita bisa melihat kata sambutan dari daerah dengan Welcome to Wondama. Mulai kelihatan gunung meski sedikit tertutupi oleh kabut dari gerimis hujan. Tapi tidak masalah, semangat tidak akan tertutupi. Kita akan coba lanjutkan perjalanan, di mana saya akan menggunakan jalur darat menuju ke kampung wisata Aisandami. Perjalanan kita lanjutkan. Untuk sampai ke tempat tujuan, saya harus menempuh jarak kurang lebih 1 jam dari kota Wasior. Nah, namun dikarenakan hujan pagi tadi cukup deras, jadi jalanan terasa akan sedikit licin dan wajib untuk berhati-hati. Tapi ini justru menambahkan nuansa-nuansa indah di pemandangan sepanjang jalan. Hujan pagi menyambut di Wasior. Di balik kabut dan jalan berliku, tersimpan surga kecil bernama Aisandami.
sini kakak? Iya, ini homestay. Oke. Penginapannya kita sudah sampai. Oke. Mari. Baik, kita akan coba untuk menginap di sini hari ini dan akan melanjutkan perjalanan di hari selanjutnya. Bagi banyak orang, Teluk Wondama mungkin terdengar jauh, tapi di sini menyimpan banyak jejak sejarah, wisata, budaya, dan masyarakat yang mempesona. Ada banyak surga kecil yang tersembunyi yang layak untuk diungkap. Pagi-pagi betul, sengaja kita keluar dari penginapan untuk menargetkan burung yang satu ini. Nah, di kampung Aisandami itu juga kita bisa melakukan pengamatan burung. Kali ini saya sudah bersama dengan Kak Tonci. Ya, Kak Tonci ini sebagai selain guide juga sebagai ini ya yang ngawasin dan juga melakukan penjagaan di sekitaran sini berarti ya Kak? Iya. Oke, benar. Nah, ini kalau boleh tahu untuk bisa ke jarak pengamatan burung itu dari kampung berapa lamanya Kak? Dari kampung ini 2 kilo, cuma kita menggunakan kendaraan itu 2 menit lah. Oh, 2 menit saja ya Iya. berarti. Nah, setelah itu kalau kita untuk sampai ke titik lokasi pengamatan itu berapa lama? Kalau kita sampai di lokasi pengamatan burung cendrawasih itu sekitar 5 menit. Oh, 5 menit saja. Berarti sebentar ya Kak? Iya. Cepat gitu. Nah, ini kita sudah dengar suara burung. Oh my gosh. Nah, itu suara burung apa Iya, Kak? Boleh burung tahu? cendrawasih. Burung- Nah, di sini ada beberapa jenis burung. Jadi itu ada mambruk, ada burung luri, ada burung belarotang, dan juga ada kasuari, dan juga cendrawasihnya. Oh, baik. Karena sudah dekat, jadi kita harus sedikit lebih diam lagi. Karena pohonnya sudah di situ. Tadi ya. Di tengah hutan yang rimbun, menyisakan keheningan yang hanya dimengerti oleh mereka yang mendengarkan nyanyian dan tariannya. Di dalam hutan di kampung Aisandami, kita bisa mendengar berbagai macam jenis suara burung-burung endemik dan khas dari wilayah Papua, terutama dari wilayah Papua Barat. Kampung ini memiliki banyak sekali destinasi pilihan wisata yang bisa dipilih untuk menikmati keindahan alam. Alam kasih kita terima kasih kepada alam. Pesona alam Aisandami membawa langkah menuju tangga alam abadi. Sumber kehidupan yang selalu bergerak maju tanpa pernah mengeluh.
Di air terjun ini, kita diajarkan untuk tetap rendah hati di hadapan keindahan dan kekuatan alam. Kita sudah semakin dekat dengan asal dari suara airnya. Dan ini juga perjalanan kita paling tidak sampai 5 menit ya Bapak? Ya, di sini sudah kelihatan. Oh sudah langsung kelihatan. Oh iya benar Bapak, itu dia. Itu Bapak. Berarti air terjunnya terus mengalir ke bawah ya Bapak ya? Ya, Terus dia sampai terus ke bawah. akhirnya kita sampai di air terjun Mumbi. Mengulik keindahan potensi alam sebagai destinasi wisata memang tidak ada habisnya. Inilah dia, Kampung Aisandami. Wilayah distrik Teluk Dua Eri potensi yang paling unggul kita lihat terkait dengan wisata. Wisata karena daerah ini berada di semenanjung dan memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dalam hal ini ada hutan mangrove-nya, terus yang terkenal di Kampung Aisandami sendiri ada tempat pengamatan burung cendrawasih. Kemudian ada air terjunnya, terus ada pesisir pantai yang bisa dikelola oleh dinas terkait untuk dikembangkan menjadi potensi wisata bahari. Kita turun di sini ya Bapak ya? Iya. Oke, baik Bapak. Baik, Bapak kita selanjutnya kemana? Ya, setelah kita lihat biak kodok tadi, nanti kita akan ke sana lihat yang disebut tambelo. Tambelo. Tambelo apa Bapak? Tambelo itu dari pohon mangrove yang sudah jatuh membusuk dan ulat itu ada di dalam. Oh. Itu yang mereka disebut tambelo. Tambelo, oke. Di mana Bapak? Ada lokasinya, nanti Bapak tunjuk. Ayo, mari. Kita pergi. Mari Bapak. Oh. Ya, itu yang namanya tambelo dari pohon bakau. Tambelo dari pohon bakau. Ya, yang sudah membusuk. Yang sudah membusuk ya. Ya. Berarti yang warna putih di dalam kayu yang sudah tumbang dan juga sudah agak Ya. busuk ya Bapak ya. Itu yang diambil disebut tambelo mangrove. Aisandami bukan hanya tempat tinggal dan wisata, tapi juga sumber kehidupan. Hutan mangrove menjadi benteng alam pesisir kita, sekaligus sebuah ekosistem dan ladang rezeki. Alam yang kaya dan masyarakatnya yang bijak. Sekarang kita menuju laut, memancing ini.
Ini mau mancing. Iya. Berarti Bapak sering kan untuk melakukan ini mancing terus Bapak? Iya, Hmm. gimana sih? Biasanya itu pagi kah atau sore hari Bapak? Tergantung keinginan mau kapan mau berangkat ya. Oh, baru Bapak mancing. Iya. Oh. Laut adalah teman dan halaman rumah bagi para nelayan. Di kampung ini, di atas perahu kecil, mereka menjemput rezeki yang telah disiapkan oleh sang sahabat, laut. Kayaknya waktunya untuk ikan dimakan. Oh, ini waktunya untuk ikan Iya. makan ya. Biasanya kaget naik, kaget turun. Oh, kagetnya kayak turun ya Iya. biasanya. Ih, sudah dapat ikan. Sudah dapat ikan. Dapat ikan. Wah. Udah. Dengan penuh kesabaran, alam memberi dan mendidik. Disinilah manusia mengolah saat roda kehidupan terus berputar dalam keseimbangan. Oke, tadi kita sudah tunjukkan seberapa banyak hasil dari mancing kita. Nah, Bapak, sebenarnya kita sudah cukup. Boleh ditarik dulu nih mancingnya. Boleh. Kita boleh kembali langsung ke daratan dan mungkin akan ada rencana pengolahan. Ditunggu saja. Yang menjadi harapan kami, mereka fokus supaya apa yang menjadi tujuan mereka boleh tercapai, dan itu menjadi suatu penghasilan bagi mereka di distrik, secara khusus di Kampung Gaisandame dan kampung-kampung yang lain. Di tanah yang dikelilingi hutan dan laut, masyarakat belajar dari alam. Mencipta bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk merawat rasa syukur kepada bumi yang membesarkan. Permisi, Ade. Permisi, Kakak. Saya mau coba topok, boleh? Boleh. Boleh ya? Dari kecil kah? Iya, toko sagu. Jadi ambil dari sebelah, bawa datang baru langsung bela toko. Bisa 5 kali ganti air. Itu sudah di prosesnya sudah berair. Jadi 5 kali timba. 5 kali Artinya, timba. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dibuang. Hutan memberi sagu, pangan tua yang menjadi makanan pokok yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama bagi masyarakat Papua. Alam sebagai ruang budaya, di mana tradisi masyarakat tumbuh dari interaksi dengan alam. Tarian, musik, ritual, semuanya terinspirasi dari flora dan fauna.
Dari akar-akar bakau, tersembunyi rasa laut yang menjadi bagian dari kehidupan pesisir. Tidak ada habisnya untuk mengeksplor segala keindahan dan juga keunikan serta kerja kreatif dari warga Kampung Aisan Dami. Nah, di mana setiap usaha itu bahkan dikumpulkan menjadi sebuah usaha mikro atau UMKM yang dimiliki oleh para mama-mama dalam bentuk kelompok-kelompok kerja. Alam memberi bentuk dan warna. Melalui tangan-tangan terampil, lahirlah karya indah dari hal yang sederhana, sekaligus jadi ruang ekonomi. Serat yang diambil dari hutan dirangkai menjadi anyaman indah. Setiap simpul adalah cerita, dan setiap pola adalah warisan. Lebih dari sekedar ikan, laut menjadi kekuatan ekonomi rumah tangga di kampung ini. Dari kampung, karya-karya ini menjadi bukti bahkan kreativitas masyarakat mengalir dari akar yang tumbuh dari alam. Dan di tangan masyarakat, anugerah itu diolah menjadi kehidupan yang saling menguatkan. Semuanya kembali pada satu titik, harmoni alam yang membawa kehidupan bagi manusia. Manusia yang hidup berjalan, berdampingan dengan alam. Menjelajahi kekayaan alam dari Kampung Aisan Dami memang tidak ada habisnya. Mulai dari masyarakatnya, alamnya, bahkan usaha kreatifnya itu memang luar biasa berwarna. Sampai akhirnya seluruh usaha itu mempertemukan kita pada waktu ini dengan kenikmatan papeda sebagai bahan pokok makanan utama dari masyarakat Papua. Ada sagu, ada tambelo, ada juga ikan kerapu, serta ada juga bia yang sempat kita ambil langsung di hutan mangrove. Dalam masyarakat Aisan Dami ada sebuah istilah yang berkata, Mokurama kosayor wesoror wiro Aisan Dami. Mari melihat keindahan dari desa Aisan Dami.